Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggota, saya sendiri Fani Oktalizen, Siti Rosita, Putri Miftahul Janah, Rahmat Hidayat akan mempresentasikan materi kami yakni pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh Ibu Siti Rosita. Kepada Ibu Siti Rosita saya persilahkan. Baik, cek sound 14 dan seperti yang telah disampaikan oleh moderator kami, Fani Oktalizen. Nah, di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang materi di ruang kolaborasi, yaitu di topik 5. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini ada 3 poin, di mana 3 poin ini telah kami laksanakan. Yang pertama, mencermati dan memilih capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang sekolah. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pembelajaran paradigma baru. Yang ketiga, menyiapkan asesmen. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas terkait modul ajar yang telah kami implementasikan ke sekolah tempat kami praktik pengalaman lapangan, ada baiknya kita mengetahui dulu nih bagaimana cara membuat sebuah modul ajar agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke, bisa kita lihat di sini. Sebelum kita menentukan modul ajar, kita harus melihat dulu pemetaan kebutuhan belajar peserta didik atau murid. Nah, ketiga aspek di sini seperti kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid, ini harus kita selaraskan dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang nantinya tujuan pembelajaran itu nanti akan disampaikan secara langsung nanti secara runut juga. Baik, lanjut. Nah, untuk penyusunan modul ajar, sini ada penyusunan perencanaan pembelajaran. Kita perlu mengetahui bagaimana untuk melakukan asesmen awal nih guna mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, asesmen di awal pembelajaran ini biasanya dilakukan terkait kesiapan peserta didik pada kompetensi yang akan dituju atau dipelajari. Biasanya itu disebut asesmen diagnostik ya, di mana asesmen diagnostik yang kita ketahui itu kan ada asesmen di awal pembelajaran sama di akhir bab. Nah di sini selanjutnya hasilnya ini nanti akan kita gunakan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran agar sesuai dengan tahap pembelajaran peserta didik. Nah, asesmen di awal pembelajaran ini nantinya dapat dilakukan secara natural, seperti halnya misalnya diskusi ringan, pemantik di awal kegiatan, seperti permainan kuis, atau tergantung dengan kreativitas Bapak Ibu untuk mengelolanya. Nah, mungkin ini sekilas tentang bagaimana sih cara kita untuk mempersiapkan, bagaimana merancang modul ajar yang baik agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita dapat mendesain pembelajaran berdiferensiasi ini dengan ketiga ini. Kita lihat diferensiasi kontennya, diferensiasi strateginya, yang ketiga diferensiasi produk. Nah, ketiga hal ini tentunya harus berkaitan. Karena pada diferensiasi konten atau materi ini, materi pelajaran tentunya harus disesuaikan dulu dengan kesiapan peserta didik berdasarkan kompleksitasnya. Nah, bisa dilihat di sini misalnya kompetensi yang akan dicapai itu mengurutkan membandingkan. Ini contoh saja ya di dalam modul ajar yang akan disusun. Gitu. Nah, hal yang pertama yang akan kita lakukan dalam penyusunan modul ajar, capaian pembelajaran. Nah, ini bisa kita lihat di BSKAP nomor 33 tahun 2022. Oke, di sini lanjut.
Ini sedikit tips bagaimana kita memodifikasi perencanaan pembelajaran. Karena pendidik itu kan sekarang kita memiliki kemerdekaan ya untuk memilih, memodifikasi, merencanakan pembelajaran. Yang kedua itu menyusun sendiri perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, kita juga harus memperhatikan nih bagaimana suasana belajar yang efektif agar peserta didik pun dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, lanjut. Ini sedikit tentang singgungan tentang komponen lengkap modul ajar. Nah, pada modul ajar itu ada ketiga aspek ini. Informasi umum ini tentu kita sudah tahu ya, ada identitasnya, kompetisi awalnya, profil Pancasila, sarana prasarana, target, mode pembelajaran, dan sebagainya. Di komponen inti juga seperti itu. Yang ketiga ada di lampiran. Oke. Mungkin langsung saja kita lihat pada modul ajar yang telah kami susun. Pada kelompok kami ini, kami PPL-nya di SMP Negeri 15 Palembang. Kebetulan kami mengajar materi yang sama, yaitu teks prosedur. Nah, seperti ini contohnya. Dari aspek lengkap tadi, bisa kita lihat ada identitas ya, elemen. Nah, capaian pembelajaran yang kami ambil di sini itu capaian pelajaran di elemen menulis. Materi pokoknya teks prosedur. Alokasi waktunya 3 kali 40 menit itu satu pertemuan. Nah, profil pelajar Pancasila harus kita masukkan ke dalam modul ajar. Beriman, kreatif, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Oke, lanjut. Model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini di sini kami menggunakan pembelajaran tatap muka, pembelajaran ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada dua. Peserta didik melatih kemampuannya menulis secara runut, sistematis untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan menulis teks prosedur sederhana dengan rancangan yang baik. Kegiatan yang kedua itu peserta didik melatih keterampilan berkomunikasi secara efektif dan menarik dengan menyajikan teks prosedur mereka secara lisan, visual, atau audio visual. Nah, dari tujuan pembelajaran ini tentunya kita telah memecahkannya dari capaian pembelajaran tadi ya. Lanjut, kata kunci, teks prosedur, struktur. Konsep utamanya peserta didik mampu merancang dan menyajikan teks prosedur secara sederhana dan visual. Pertanyaan intinya nih melalui teks prosedur peserta didik dapat merancang dan menyajikan sederhana teks prosedur secara visual, sederhana dan visual ya. Oke. Nah, di awal pembelajaran biasanya kami melakukan seperti itu di peserta didik mengucapkan salam, berdoa, didik merespon pertanyaan dari guru dengan materi pembelajaran sebelumnya. Ini bisa masuk ke asesmen diagnostik tadi ya. Lanjut, peserta didik merespon secara aktif informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari. Nah, lanjut. Setelah peserta didik merespon secara aktif ini, di kegiatan ini guru mendiagnosisnya dengan cara ini bermain games, mengcapai tidur. Nah, jadi ini belum masuk ke dalam kegiatan itu ya, tentunya masih. Jadi di kegiatan yang ke-6 ini bebas itu apa guru mendesainnya seperti apa.
apakah bermain games atau dengan cara lain bernyanyi bersama, itu untuk membangun rasa kesiapan peserta didik atau komitmen peserta didik terhadap materi teks prosedur ini. Yang selanjutnya nih peserta didik merespon nantinya. Sini cek apakah hilang. Baiklah, silakan dilanjutkan Ibu Rosita. Oke. Bentar ya. Hilang ya tiba-tiba sinyal ya. Oke, lanjut. Nah, tadi di mana yang kegiatan inti ya? Didik memperhatikan dan memahami penjelasan yang diberikan guru. Oke, lanjut. Nah, pada kegiatan inti ini guru menampilkan materi, cara menulis teks prosedur secara runut, sistematis, lanjut, peserta didik dan guru berdiskusi tentang tujuan pembelajaran. Nah, masuklah pada kegiatan peserta didik membentuk kelompok 5-6 orang. Nah, pada kegiatan pembentukan kelompok ini peserta didik dibebaskan untuk memilih. Itu tidak boleh yang dipilih ya, jadi terserah dengan peserta didiknya. Lanjut, peserta didik memperhatikan contoh teks prosedur. Nah, jadi ini ada contoh teks prosedur yang ditampilkan, peserta didik memperhatikan, yang nantinya akan mereka jadikan panduan untuk menjawab pertanyaan pada lembar kerja peserta didik nantinya. Ini masih kegiatan peserta didik membuat infografis kedua pada KPI kelompok. Nah, ini peserta didik mendiskusikan hasil dari kerjanya, hasil dari lembar kerjanya. Karena di sini kan hanya 3 jam pelajaran kan, jadi sistemnya itu kayak dikuncang. Jadi siapa yang keluar itu yang maju. Lanjut, untuk kegiatan penutup, peserta didik dan guru memberikan refleksi terhadap materi yang dipelajari. Jadi memang pada modul ajar sudah tentunya harus ada refleksi bagi peserta didik maupun guru. Untuk apa? Agar di pembelajaran selanjutnya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih baik lagi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada hari itu apakah peserta didik sudah memahami, apakah peserta didik sudah mampu dari yang ada di awal tadi. Nah, di sini ya. Jadi ini goals-nya 2 ini. Nah, setelah ini tentunya kan ada kesimpulan. Nah, jadi setiap pembelajaran yang dilakukan pastinya harus ada kesimpulan. Nah, guru juga boleh menyimpulkan di akhir pembelajaran, meminta salah satu siswa misalnya atau menggabungkan dari beberapa
pernyataan siswa, jawab pertanyaan siswa, dan hasil akhirnya nanti sama-sama untuk disimpulkan. Nah, kita kalau ada materi yang harus dikerjakan, ini guru bisa memberikan tugas berkelompok. Nah, tugas ini bisa disesuaikan saja. Kalau misalnya pada hari itu sudah selesai semua pembelajarannya, berarti tidak perlu lagi ada tugas di rumah. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini juga diminimalisirkan untuk guru memberikan tugas di rumah ya. Lanjut, guru memberitahukan materi selanjutnya. Agar apa? Agar peserta didik untuk materi yang selanjutnya biar mereka bisa aja sebelum lanjut. Nah, tentunya itulah rangkaian dari kegiatan pembelajaran yang ada di modul ajar. Di sini ada remedial. Kalau Baiklah, bagaimana Ibu Siti? Apakah sudah selesai penjelasan materinya? Mohon maaf, suaranya tidak ada. Mungkin terkendala. remedial pengayaan. Cek sinyal oke. Cek. Oke. Mungkin itu saja terkait modul ajar. Nah, tentunya dalam modul ajar ini kan kita ada yang namanya asesmen ya. Nah, nanti asesmen itu akan lebih dijelaskan lagi oleh rekan kita kan tentunya. Nah, sebelum mencapai ke asesmen ini, saya jelaskan sedikit tentang kriteria tadi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini nanti akan berkaitan dengan asesmen. Oke. Nah, ini kriterianya ini peserta didik mampu merancang dan menyajikan teks prosedur. Jadi kita merancang asesmennya itu harus sesuai dengan indikator ketercapaian ini. Sarananya buku paket bahasa Indonesia dan internet, materi ini alat dan bahannya seperti ini, daftar pustakanya ada. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa modul ajar kita ini telah sesuai dengan komponen yang ada di oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Siti Rosita atas penyampaian materinya. Selanjutnya, penyampaian materi yang kedua oleh Bapak Rahmat Hidayat. Kepada Bapak Rahmat Hidayat, saya persilakan. Oke, baiklah, saya lanjutkan ya. Sini ya, di dalam pembelajaran itu adanya asesmen. Asesmen itu di dalam pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik, yang kedua itu asesmen formatif, dan yang ketiga itu asesmen sumatif. Jadi di sini yang pertama itu yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa asesmen diagnostik itu berupa penilaian secara spesifik mengenai tujuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui karakteristik peserta didik, kondisi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan model dalam pembelajaran. Di sini bertampil dalam asesmen pada tabel kemampuan di ini yaitu adanya memahami kosakata baru, mengamati infografik, mengakses informasi dan menilai materi bacaan, selanjutnya itu menyimak paparan, membuat sorbet, dan dari itu yaitu menulis teks prosedur. Di sini ada skornya. Jadi skornya 1 sampai 4, yang berarti 1 itu kurang, yang kedua itu cukup, yang ketiga itu baik, yang keempat itu sangat baik. Jadi di sini secara umum yaitu jika siswa peserta didik itu mempunyai pemahaman segala aspek tersebut, yaitu sangat baik, yaitu poinnya skor 4. Yang selanjutnya itu adanya
asesmen formatif. Asesmen formatif ini dapat dijelaskan bahwa asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran dan di dalam proses pembelajaran. Di awal pembelajaran seperti kita memancing dengan pertanyaan pemantik untuk pembelajaran yang akan diajarkan, bisa berupa konsep-konsep pembelajaran tersebut, atau juga bisa digunakan angket dalam pembelajaran. Yang formatif yang selanjutnya itu formatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya yang kita ketahui dari formatif asesmen formatif itu yaitu pada LKPD dan tugas-tugas yang diajarkan dalam materi untuk peserta didik. Misalnya di sini yaitu elemen tujuan, yaitu pertanyaan teks prosedur memiliki tujuan yang jelas. Misalnya skornya 2, itu menunjukkan bahwa dia sudah jelas. Yang kedua, membaca sasaran. 3, pendahuluan. Yang 4, alat dan bahan. Yang kelima, langkah-langkah. Jadi di sini secara keseluruhan skornya yaitu dari skor yang diperoleh dikali 100 dan dibagi dengan skor total. Jadi hasilnya misal benar semua, skornya 100 untuk asesmen tersebut. Yang selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini jika dilihat dari asesmennya bisa juga berupa penilaian pada ulangan harian dan juga di sini bisa dicontohkan pada ulangan atau ujian akhir semester. Di sini berarti hasil yang diamati berarti mengenai secara keseluruhan kemampuan peserta didik mengenai materi yang dibahas. Misalnya pada di sini ada pilihan ganda yang berisi 40 soal. Jadi misal skornya dibagi per 100. Jadi misalnya ini 40, berarti misal benar 1 yaitu skornya 2,5. Jadi 2,5 misal benar semua yaitu nilainya 100. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Rahmat telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Miftahul Janah. Kepada Ibu Putri saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Seperti yang sudah disampaikan oleh kedua rekan saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan micro teaching, ada paling tidak 3 tahap utama yang harus atau telah dilakukan oleh kami, yaitu mahasiswa yang berperan sebagai praktikan, yaitu tahap 1 di mana kami dilatih untuk memperkuat pemahaman tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Lalu yang kedua, di mana kami telah mempraktekkan secara nyata proses pembelajaran tersebut di depan peserta didik. Dan pada tahap yang ketiga, di mana kami telah mendapatkan umpan balik yang diberikan oleh teman sejawat yang berperan sebagai observer dan dosen pembimbing terkait dengan kekurangan dan kelebihan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Putri telah memberikan kesimpulan. Jadi itulah presentasi dari kelompok 3, yaitu kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih.